Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, selamat datang di channel Ciung Banten, channel yang akan menyuguhkan tentang informasi seputar keramat dan wali-wali Allah dan fakta-fakta unik lainnya. Yang baru mampir ke channel ini, silahkan di subscribe dulu biar tidak ketinggalan fakta sejarah keramat wali selanjutnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk disimak. Banten adalah sebuah provinsi paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Banten adalah sebuah kota yang mempunyai sejarah peradaban manusia zaman dahulu yang harus diingat dan digali sejarahnya. Sejarah kota Banten tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan serta dinastinya, karena zaman dahulu kerajaan adalah sebuah pemerintahan yang berkuasa di daerah tersebut. Salah satu kerajaan di Banten yaitu adalah Kerajaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di dataran Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 Masehi. Ketika itu Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Sebagai antisipasi realisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Beliau berperan penting dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Sultan Maulana Hasanuddin membangun sebuah benteng pertahanan yang dinamakan Benteng Surosoan, yang dibangun pada tahun 1600 Masehi. Kesultanan Banten yang akhirnya menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walasungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahaten. Syekh Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan Pucuk Umun, yaitu sang penguasa Wahanten Pasisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosoan, yaitu anak dari Prabu Jayadewata atau Silihwangi, yang menjadi Pucuk Umun, penguasa untuk wilayah Wahanten Pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadi Pucuk Umun untuk wilayah Wahanten Girang. Di masa sekarang Kesultanan Banten tinggal sebuah nama dan sejarah yang patut kita ketahui. Di lokasi kesultanan pada zaman sekarang terdapat makam Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon Gunung Jati, dan beberapa makam kesatria pada zaman kesultanan dahulu seperti Pangeran Arya Adillah yang makamnya tidak jauh dari makam Sultan Maulana Hasanuddin. Di sana pula terdapat Masjid Kesultanan dan Menara Banten yang sudah beberapa kali ada perubahan dari masa ke masa. Keturunan anak cucu dari Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten tersebar di seluruh Banten khususnya dan luar Banten juga. Penamaan gelar dari keturunan Sultan Banten ini disebut dengan Ratu Bagus yang disingkat menjadi Tubagus atau TB. Tubagus adalah nama sebuah gelar kebangsawanan di Banten yang otomatis melekat pada seorang anak laki-laki keturunan ningrat dari keturunan raja atau sultan dari Kesultanan Banten. dan nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Gelar ini dipakai untuk keturunan laki-laki saja, sedangkan untuk keturunan perempuan gelarnya adalah ratu. Demikianlah video ini dibuat, semoga bermanfaat buat subscriber semua. Mohon maaf bila ada kekeliruan hal sejarah di dalam isi video ini. Kami mengingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, biar penonton semua tidak ketinggalan video menarik selanjutnya di channel ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.